Halo semuanya, saya Raffi Akmal Rizalda dari Fakultas Informatika, Program Studi Data Science. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus CLO3 turunan. Untuk soal yang pertama, diberikan gambar seperti berikut ini. Oke, berdasarkan grafis fx yang berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang A, X sama dengan minus 1, yang B, X sama dengan 0, yang C, X sama dengan 1,5, dan yang D, X sama dengan 2. Untuk yang pertama, jadi yang A, pada titik X sama dengan min 1, grafik fx tidak kontinu karena terdapat lompatan pada nilai fungsi seperti ini. Nah, karena tidak kontinu, maka otomatis tidak terdiferensial. Nah, untuk yang B, X sama dengan 0 yang ini. Nah, pada titik X sama dengan 0, grafik Rx kontinu karena fungsi tidak ada keanehan. Karena pada X, nah, karena juga yang padanya, ya karena pada titik X sama dengan 0 terdapat sudut panjang, maka tidak terdiferensial. Sudut tajam ya, maksud saya sudut tajam ini ya. Untuk yang C, X sama dengan 1,5. Nah, pada titik X sama dengan 1,5, grafik kontinu dan terdiferensial karena tidak ada sudut tajam. Untuk yang D, titik X sama dengan 2, grafik kontinu tanpa gangguan. Tetapi dikarenakan terdapat sudut tajam, maka pada titik X sama dengan 2, grafik tidak terdiferensial, tidak memiliki turunan. Lanjut untuk soal nomor 2. Diberikan kurva fungsi X pangkat 3 minus 3X ditambah 2, tentukanlah yang A turunan fungsi fx, yang B kemiringan garis singgung di titik 1,0, yang C persamaan garis singgung di titik 1,0, dan yang D persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk yang pertama itu yaitu turunan dari fungsi X pangkat 3 minus 3X plus 2. Nah, dapat diturunkan f aksen X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 3. Ya, tunggu. Eh, lanjut kepada yang nomor B. Gradien fungsi dari fx, x pangkat 3 minus 3x tambah 2 di titik 1,0. Nah, untuk mencari gradien merupakan turunan pertama dari fungsi ini, dari fungsi. Yaitu, yang ini kan turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat dikurang 3. Nah, karena di titik 1,0 maka substitusikan disubstitusikan titik ini kepada persamaan. Jadi F aksen 1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 3 jadi 0. Jadi gradiennya 0. Nah, untuk yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, ya, karena diketahui eh, karena diketahui gradiennya 0, maka Y sama dengan MX tambah C. Karena karena M-nya itu 0 dan X-nya 1 dan Y-nya 0, maka 0 sama dengan 0 kali 1 tambah C. Jadi C diketahui sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya Y sama dengan 0. Untuk yang poin D, persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, rumusnya kita dapatkan yaitu Y minus Y0 sama dengan minus 1 per M dikali X minus X0. Nah, karena yang kita dapat gradiennya 0 dan penyebutnya tidak boleh 0, maka kita pindahkan
M ke sisi sebelah kiri. Jadi sebelah kiri dan kanan dikali minus M. Ya, minus M. Jadi minus M dikali Y minus Y0 sama dengan X minus X0. Karena 0 dikali Y min Y0 sama dengan 0. Dan X-nya itu 1. Jadi X sama dengan, didapatkan itu X sama dengan 1. Nah, lanjut untuk yang nomor ketiga. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X plus 1. Yang soalnya itu yang A, kapan benda tersebut bergerak naik, yang B, kapan benda tersebut bergerak turun, C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas, dan D, kapan lintasan benda tersebut cekung ke bawah. Yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang diketahui oleh benda tersebut. Dan yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke, ini saya dapatkan ini fungsinya kan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X plus 1. Yang A, kapan benda naik? Pertama-tama kita turunkan dulu persamaan persamaan ini. Nah, dan kita dapatkan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Selanjutnya kita cari zeros dari persamaan ini dan didapat X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Terus kita buat coba dan ternyata jadi oh, apa sebuah sebuah jadi benda tersebut bergerak naik ketika turunan pertamanya tuh lebih besar dari nol. Ya, jadi yang lebih besar dari nol tuh pada interval minus tahingga, koma minus 1 dan 2 koma tahingga. Oke, jadi ya. Nah, yang selanjutnya yang B, kapan benda tersebut turun? Karena di sini interval naik pada minus tahingga, koma minus 1 dan 2,0. Nah, jadi benda tersebut turun pada interval minus 1,2 yang ini. Antara minus 1,2. Untuk yang C, kapan lintasan cekung ke atas? Untuk mengetahui lintasan cekung ke atas atau ke bawah, kita turunkan lagi grafik yang ini. Didapat turunan kedua yaitu 2X dikurang 1. Nah, benda tersebut cekung ke atas jika eh, cekung ke atas jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Dan sebaliknya cekung ke bawah jika turunan keduanya lebih kecil dari 0. Kita cari zerosnya dulu dari fungsi ini. Jadi 2X minus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1/2. Nah, jadi lalu kita uji titik uji titik menggunakan garis bilangan. Ya, jadi lintasan cekung ke atas pada interval setengah koma tahingga dan cekung ke bawah pada negatif tahingga koma setengah. Oke. Untuk yang poin E itu tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda. Nah, untuk mengetahui titik maksimum, pertama kita mendapat zerosnya dari sini ya. Nah, setelah mendapat zeros dari sini, kita substitusikan zeros tersebut kepada persamaan yang pertama ini. Persamaan yang paling atas. Jadi didapatkan untuk F-1, kita masukin, dan didapat 13/6. Untuk F2, untuk F2 kita dapatkan 11/3. Karena di sini 11/3 itu lebih besar daripada 13/6. Jadi kita dapatkan titik maksimumnya itu di titik 2,11/3 dan minimumnya di titik minus 1,13/6. Selanjutnya, tentukan
di mana benda berbelok. Titik, tentukan titik di mana benda berbelok. Nah, untuk mengetahui tentang benda ini, kapan benda berbelok, pada titik mana benda berbelok, kita cukup substitusikan zeros yang didapat dari kuad keturunan kedua ini pada fungsi yang pertama, yang ini. Oke. Lalu kita dapatkan F1/2 sama dengan 1/3 kali 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1/2 tambah 1. Kita dapatkan 1/3 dikali 8 dikurang 1/8 dikurang 1 ditambah 1. Dan yang ini di belakang 2 ini saling menghabisi. Jadi kita dapatkan 1/24 dikurang 1/8. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi 24. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 3. Jadi 1 minus 3. Sama dengan minus 2/24. Jadi bisa disederhanakan jadi negatif 1/12. Nah, jadi benda berbelok pada titik 1/2, negatif 1/12. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.